Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, gue sebagai teman lo berharap lo pada sehat semua ya guys. Nah, lo pernah nggak nih baca berita tentang kebohongan seorang siswi yang berusia 13 tahun di Perancis guys? Nah, kenapa nih? Secara tidak langsung, siswi itu memicu tragedi pemenggalan seorang guru sejarah yang menunjukkan karikatur di kelasnya guys. Itu kejadian di tahun lalu. Nah, siswi yang tidak hadir itu karena dia diskorsing guys, sehingga dia mengarang cerita sebagai kesaksian karena tidak ingin membuat ayahnya marah. Dan informasi penjelasan dari yang lain, yang seperti dilansir dari media Inggris, namanya The Guardian, di Selasa 9 Maret tahun 2021, siswi yang tidak disebut namanya itu mengaku kepada hakim anti teroris yang menyelidiki kasus ini bahwa dirinya adalah berbohong. Nah, siswi ini mengakui dirinya tuh tidak ingin ayahnya tahu jika dia diskorsing karena berulang kali membolos, guys. Nah, kebohongan sang siswi itu berdampak pada serangkaian peristiwa yang memicu kengerian tak terbayangkan nih, guys. Sekitar 10 hari kemudian, Peti, seorang guru sejarah itu tewas dipenggal oleh seorang teroris yang bernama Abdullah Anzorov, guys. Yang akhirnya tewas di tangan polisi. Itu tragis banget ya, guys. Nah, insiden ini menghancurkan keluarga Peti dan membuat publik Prancis merasa trauma, guys. Nah, pembelajaran yang gue petik adanya sikap bijaksana terhadap informasi. Nah, sikap bijaksana seperti apa dan bagaimana mengembangkan sikap bijaksana seperti itu? Nah, biar lu nggak penasaran, yuk kita simak podcast ini yang tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Arti bijaksana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa selalu menggunakan akal budi. Menurut seorang peneliti yang bernama Beltes, mengatakan bahwa kebijaksanaan itu sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan, terutama permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup nih guys. Nah, menurut Beltes juga, kebijaksanaan itu merupakan perpaduan antara intelektual dan karakter kita nih guys. Nah, penjelasan Beltes juga tentang intelektual adalah pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi, dan emosi dalam perilaku pemaknaan hidup. Pembahasan tentang kebijaksanaan itu tentu tidak terlepas dari karakteristik orang yang bijaksana, bahwa orang-orang yang dipandang bijaksana itu biasanya nih memiliki karakter pribadi yang penuh dengan kedamaian guys, dan belas kasih. Ulang lagi, karakter pribadi itu biasanya orang yang bijaksana penuh dengan kedamaian dan belas kasih, terutama terhadap manusia dan dunia. Itu kata Beltes nih guys. Nah, mengapa kita harus bijaksana terhadap informasi tersebut? Karena ada beberapa resiko dari beberapa hal guys. Oke, resiko yang pertama apa nih? Yaitu biasanya menjadi korban penipuan informasi hoak. Karena mudah tergiur dan langsung percaya terhadap satu informasi saja. Nah, yang kedua adalah mudahnya terpapar hoak, terutama ujaran kebencian guys, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang seperti contoh fakta yang gue jelaskan tadi sebelumnya tentang pembunuhan guru sejarah di Prancis. Itu adalah korban hoak. Nah, bagaimana kita agar kita lebih bijaksana terhadap informasi di zaman sekarang? Yang pertama adalah berpikir panjang dan tenang terhadap informasi yang didapat. Ulang lagi, ini penting banget. Berpikir panjang dan tenang terhadap informasi yang didapat. Jadi nggak usah buru-buru posting, nggak usah buru-buru repost, ya tetap tenang aja guys. Oke, tenang. Ini ada apa? Tetap tenang. Oke? Yang kedua, setelah tetap tenang, carilah referensi sebanyak mungkin yang berguna untuk memvalidasi apakah informasi itu benar atau tidak. Gue ulang lagi guys, tetaplah tenang dan carilah referensi sebanyak mungkin yang berguna untuk memvalidasi apakah informasi itu benar atau hoax guys. Nah, ini penting banget agar kita benar-benar nggak gampang terbawa arus. Oke? Yang ketiga, jangan cepat memberikan kesimpulan terhadap informasi yang ada. Carilah informasi-informasi yang lain yang berhubungan dengan informasi yang utama. Tujuannya agar informasi yang kita dapat tuh agar lebih lengkap.
Gue ulang lagi, jangan cepat memberikan kesimpulan terhadap informasi yang ada. Carilah informasi-informasi yang lain guys, yang berhubungan dengan informasi yang utama. Sehingga informasi yang kita dapat itu akan lebih lengkap. Yang keempat, cek di hati nurani Anda. Gue ulangi lagi, ini penting banget. Cek di hati nurani Anda atau cek di hati nurani lu nih, apakah informasi ini berdampak negatif atau positif buat diri lu atau orang lain. Ini bener-bener paling penting. Gue ulang lagi, cek di hati nurani lu apakah informasi ini berdampak negatif atau positif bagi diri lu dan orang lain. Ini menarik bener. Kalau ada informasi negatif yang menurut gue tuh gak nyaman, bikin orang gelisah bagi pribadi gue, jujur aja gue cepet-cepet langsung gue delete guys. Kenapa? Karena bagi gue nih informasi ini akan menggerus energi positif gue guys. Nah, itu cara seleksi gue ya. Tapi kalau teman-teman yang lain terserah ya. Oke. Nah, mungkin sebagai bahan pemikiran lo atau ide gagasan yang ya semoga bisa lo coba praktekkan ya guys. Ya gue sebagai teman lo ini sebagai sharing aja agar kita bisa mengelola informasi secara bijak guys. Nah, jika lu pengen diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita terlatih untuk bijak terhadap informasi ini guys, lu bisa hubungi tim Growing di link yang sudah gue tulis di deskripsi ya guys. Nah, gue sebagai teman lu berharap tim Growing ini bisa bantu lu nih. Nah, itu saja dari gue tentang pembelajaran tentang bagaimana mengelola informasi secara bijak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat lu dan gue pada hari ini ya guys. Oke? Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.